Berbicara tentang wilayah Banten, tak akan bisa lepas dari Banten Girang atau Hanten Girang yang merupakan cikal bakal lahirnya sejarah kerajaan di Banten. Salah satu tinggalan kerajaan Banten Girang yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah situs Banten Girang yang letaknya di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Claude Gouliot, seorang arkeologi dari Prancis pada tahun 1988 sampai 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman atau perkotaan. Penafsiran tersebut berdasarkan pada temuan struktur bangunan pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Diperkirakan, situs ini berasal dari abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad 14 Masehi. Periodisasi tersebut mengacu pada keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, batuan-batuan, dan manik-manik yang ditemukan dari hasil ekskavasi yang dilakukan oleh Gouliot. Selain itu, reruntuhan candi tua yang berlokasi di lereng Gunung Pulosari tampaknya telah dibangun pada awal abad ke-10 dan pada masa yang sama dengan pembangunan kota Banten Girang. Kaitan antara sebuah pusat politik dan candi yang berlokasi di sebuah lereng gunung suci adalah faktor umum yang diketemukan di semua kerajaan Hindu di Asia Tenggara. Meskipun sistem pertahanan kota ini bergaya Melayu, tampak dari arca-arca seperti arca Siwa, arca Brahma, arca Durga, arca Agastya, arca Ganesha, dan lapik arca yang sekarang berada di Museum Nasional Jakarta yang semuanya ditemukan di Candi Pulosari. Ini menunjukkan bahwa Pulosari adalah sebuah candi suci yang menghadirkan ikonografi yang sama seperti yang digunakan di candi-candi di Jawa Tengah. Bukti lebih jauh dari adanya sebuah kerajaan baru di Sunda diketemukan pada sebuah prasasti batu yang ditemukan di Koampea atau Bogor bagian timur yang disebut Prasasti Kebun Kopi II. Pakar arkeologi Frederick David Canbos yang sempat mempelajarinya menulis bahwa prasasti ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan diterjemahkan berbunyi, seorang Raja Sunda menduduki kembali tahtanya, dan menafsirkan angka tahun peristiwa ini berakhir 932 Masehi. Namun, prasasti ini sudah hilang dicuri sekitar tahun 1940-an. Tentu, sebelum kerajaan Pajajaran berkuasa di Banten Girang, telah ada kerajaan sebelumnya bernama Kerajaan Sunda yang beribu kota di Banten Girang yang diyakini sebagai daerah bawahan Sriwijaya. Menurut Paul Manos, di bawah perlindungan Sriwijaya, para pangeran Jawa bisa makmur dengan tanpa menimbulkan kecurigaan dari para maharaja Sriwijaya. Namun, para pangeran Banten Girang perlahan meluaskan pengaruhnya di Sumatera Selatan, di wilayah Lampung. Selain itu, terdapat para elit bangsawan dari Jawa Tengah yang migrasi ke Banten Girang untuk mendapatkan perlindungan dari Sriwijaya dengan berjanji untuk setia kepadanya. Pada abad 11 dan 13, ada banyak pusat dagang baru yang muncul pada kedua sisi Selat Sunda. Sebuah petunjuk bahwa pertukaran komersial telah meningkat di wilayah itu. Hal itu dikuatkan oleh Zhou-Ruhua dan Su Fanzi 1225, di mana menyebutkan bahwa Sinto Sunda masih merupakan daerah bawahan Sriwijaya dan bahwa wilayah itu adalah penghasil lada utama bagi pasaran Cina. Dia juga menyebutkan bahwa pada masa itu kekuatan Sriwijaya melemah. Setelah keruntuhan Sriwijaya, Banten Girang yang memiliki ikatan dengan Jawa Timur sejenak mendapatkan kembali otonominya kembali dengan pengamanan dari Kerajaan Majapahit. Selama periode ini, kebangkitan pengaruh Jawa bisa disaksikan pada arsitektur dan lembaga keagamaan yang ada di dua sisi selat. Status Banten Girang sebagai sebuah fasal dari Majapahit telah terungkap di dalam kitab Nagarakertagama yang mengutip bahwa 1330, Ibu Hayam Wuruk memberi perintah untuk mendirikan sebuah biara Buddha di Lampung.
Kemakmuran ekonomi Banten Girang pada abad ke-13 dan 14 dapat dibuktikan oleh sejumlah temuan dari serpihan-serpihan keramik yang berasal dari abad itu yang diketemukan selama ekskavasi arkeologi pada tahun 1990-an. Kemakmuran ini menarik perhatian dan kebencian dari para tetangganya di wilayah timur. Kerajaan Sunda yang baru saja muncul yang bernama Kerajaan Pajajaran yang ibu kotanya berada di Pakuan. Pada sebuah prasasti batu tulis di wilayah barat Bogor yang berasal dari tahun 1333, untuk pertama kalinya menyebutkan sebuah kerajaan bernama Pajajaran di wilayah itu dengan seorang raja bernama Ratu Purana yang disebut Sri Baduga Maharaja telah mendirikan kota Pakuan dan kerajaan Pajajaran. Dalam naskah Pararaton mengungkapkan bagaimana perjanjian damai yang dilakukan Majapahit dan Pajajaran pada 1357 harus hancur akibat pertengkaran Raja Sunda dengan Gajah Mada atau Menteri Hayam Wuruk. Saat akan dilangsungkan pernikahan antara putri Sri Baduga Maharaja bernama Citra Rasmi atau Pitaloka dengan Hayam Wuruk sehingga membuat hubungan itu hancur dan tidak dapat dipulihkan kembali. Pada abad ke-15, Raja Pakuan berhasil menaklukkan Banten Girang yang saat itu sudah memiliki hubungan baik dengan Portugis dan mengalihkan hampir semua perdagangan dari Banten ke bandar-bandar mereka yang lain. Kemungkinan Sunda Kelapa yang ada saat ini dikenal sebagai Bandar Jakarta. Komoditas utama kerajaan ini adalah lada, budak, asam jawa, dan tekstil. Perdagangan dilakukan melalui berbagai bandar dengan bandar terbesar adalah Sunda Kelapa. Sementara Pelabuhan Pontang, Cigede, dan Tangerang adalah bandar-bandar kecil. Dalam abad ke-15 dan 16, kerajaan ini menikmati kemakmuran dan kedamaian dengan populasi dan sumber dayanya yang melimpah. Sedangkan menurut Babat Banten, pertama kali Hasanuddin tiba di Banten Girang dan pergi ke Pulau Sari, basis komunitas religius yang dipimpin Pucuk Umun Raja Sah Banten Girang. Di sana, dia berhasil mengubah keyakinan 800 para ajar menjadi Islam. Hal ini membuat Pucuk Umun marah dan menantang Hasanuddin untuk mengadu kesaktian. Ketika Hasanuddin memperoleh kemenangan, Pucuk Umun tetap tidak mau untuk memeluk Islam, malah melarikan diri di daerah pedalaman di Banten Selatan. Setelah kemenangannya atas Portugis, Hasanuddin mengangkat Ki Jongjo yang telah diangkat sebagai pimpinan pasukan yang memiliki saudara lelaki di Pakuan yang mengeluh karena karir dalam melayani Raja Pajajaran Surawisesa tidak dihargai secara semestinya. Keluhan ini dipanasi oleh Ki Jongjo yang berhasil membujuknya untuk memberontak melawan Surawisesa. Pada saat malam hari, dia bertugas menjaga sebuah pintu gerbang kota. Kemudian dia membuka pintunya dan membiarkan pasukan Banten memasuki Pakuan. Kota yang tertidur itu mendapatkan serangan dadakan. Dan pada fajar harinya para penduduknya telah memiliki seorang penguasa baru. Sementara Surawisesa berhasil lolos dan mundur ke pedalaman di gunung bagian selatan, meninggalkan seluruh kerajaannya kepada Hasanuddin dan Banten Girang menjadi wilayah kekuasaan umat Islam. Saat ini dapat dilihat dari segi demografi, Banten menunjukkan adanya dua kelompok etnisitas, yaitu subetnik Banten pesisiran yang membentang sepanjang pesisir utara Jawa Barat, mulai dari daerah Tangerang di sebelah utara yang berbatasan dengan subetnik Betawi sampai Anyer Cilegon di sebelah selatan barat. Berdasarkan catatan, kerajaan ini mempunyai dua pelabuhan utama, Pelabuhan Kelapa yang sekarang dikenal sebagai Jakarta dan Pelabuhan Banten. Dari beberapa data mengenai Banten yang tersisa dapat diketahui, lokasi awal dari Banten tidak berada di pesisir pantai, melainkan sekitar 10 km masuk ke daratan di tepi sungai Cibanten di bagian selatan dari kota Serang sekarang ini. Wilayah ini dikenal dengan nama Banten Girang atau Banten di atas sungai. Nama ini diberikan berdasarkan posisi geografisnya. Kemungkinan besar kurangnya dokumentasi mengenai Banten dikarenakan posisi Banten sebagai pelabuhan yang penting dan strategis di Nusantara baru berlangsung setelah masuknya dinasti Islam di permulaan abad ke-16. Penelitian yang dilakukan di lokasi Banten Girang di tahun 1988 pada program ekskavasi Faranco Indonesia berhasil menemukan titik terang akan sejarah Banten.
Walaupun dengan keterbatasan penelitian, namun banyak bukti baru yang ditemukan. Sekaligus dapat dipastikan bahwa keberadaan Banten ternyata jauh lebih awal dari perkiraan semula dengan ditemukannya bukti baru bahwa Banten sudah ada di awal abad 11 sampai 12 Masehi. Banten pada masa itu sudah merupakan kawasan pemukiman yang penting yang ditandai dengan telah dikelilingi oleh benteng pertahanan dan didukung oleh berbagai pengrajin, mulai dari pembuat kain, keramik, pengrajin besi, tembaga, perhiasan emas, dan manik-manik kaca. Mata uang logam atau koin sudah digunakan sebagai alat pembayarannya, dan hubungan internasional sudah terjalin dengan Cina, semenanjung Indochina, dan beberapa kawasan di India. Di tepi sungai Cibantan terdapat gua buatan yang dipahat pada sebuah tebing jurang. Gua ini memiliki pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruangan. Pada pertengahan tahun 1990-an, ditemukan sebuah arca 2 rapala di sungai Cibanten, tidak jauh dari situs Banten Girang. Sebagaimana dalam catatan sejarah disebutkan bahwa sungai Cibanten dahulu kala berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman.